Halo guys, misteri film diringkas di sini. Hari ini saya akan menjelaskan film pendek fiksi ilmiah Cina yang berjudul Caesar. Spoiler di depan, berhati-hatilah. Film dimulai saat kita melihat sampah bungkus makanan di apartemen yang berantakan. Kaleng-kaleng tergeletak di sekeliling. Rokok berserakan di atas meja dan majalah-majalah dilemparkan ke lantai. Saat malam, seorang pria hadir di ruangan yang duduk di depan komputernya. Melihat sesuatu dengan sangat fokus, kita juga memperhatikan banyak poster wanita di dinding, yang menyiratkan bahwa pria itu jomblo. Saat itu klik mouse semakin kuat dan pria itu mulai berkeringat deras. Bola matanya menempel di layar dan detak jantungnya mulai berpacu cepat. Ternyata pria ini sedang menonton film dewasa dan menikmati kesendiriannya. Setelah dia menyelesaikan perbuatannya, dia membersihkan dirinya dengan beberapa tisu dan melemparkannya ke lantai. Laki-laki jomblo yang kotor. Setelah momen ajib-ajibnya, pria itu langsung ke tempat tidurnya, mematikan lampu dan pergi tidur. Dalam adegan ini, kita dapat melihat banyak kertas tisu tergeletak di lantai yang berarti bahwa pria itu selalu melakukan hal yang sama setiap malam. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Pria itu bingung. Siapa yang mungkin mau mengunjunginya pada malam seperti ini? Mungkin itu polisi. Dia bertanya siapa yang ada di luar. Namun tidak ada yang menjawab. Dia dengan enggan harus bangun. Pria itu lalu dengan malas beranjak dari tempat tidurnya, mengenakan bajunya dan pergi keluar untuk memeriksa. Dia membuka pintu dan melihat kemana-mana, tetapi secara mengejutkan tidak menemukan siapapun. Dia berpikir bahwa seseorang telah mengerjainya. Dia bersiap untuk kembali ke dalam. Namun dia melihat sebuah kotak misterius tergeletak di lantai. Tampaknya seseorang telah menjatuhkannya dan pergi tanpa jejak. Meskipun menemukan situasinya sangat aneh, pria itu hanya mengambil kotak misteri dan kembali ke dalam kamarnya. Dia meletakkan kotak itu di atas meja dan perlahan membukanya. Di dalamnya dia menemukan gunting yang tampak normal dan kertas bergambar apel. Dia memeriksa gunting, namun berfungsi seperti gunting biasa. Karena penasaran, pria itu mengeluarkan kertas dari kotak dan mulai memotong gambar apel. Meskipun memiliki beberapa keterampilan memotong yang asalan, dia berhasil menggunting gambar apel. Setelah sedikit menatap, dia meletakkannya di atas meja dan meninggalkannya. Pria itu lalu menuju ke rak bukunya, di mana dia memeriksa kaleng soda kosong dan juga menciumnya untuk memastikan tidak ada soda di dalamnya. Dia hanya membuangnya di antara buku-buku. Dia juga memeriksa beberapa paket keripik kosong yang tergeletak di sekitar, dengan harapan mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Namun hanya membuatnya kecewa. Semuanya kosong. Mungkin dia harus memikirkan memasak daripada fantasinya. Dia kelaparan. Karena kelaparan, dia tiba-tiba menyadari bahwa apel yang dipotong di atas meja telah berubah menjadi apel asli. Pada awalnya pria itu tidak dapat mempercayai matanya. Tetapi karena dia sangat lapar, dia hanya memberi apel beberapa gosokan di bajunya dan mulai memakannya. Membuat suara keras setelah mengambil beberapa gigitan, pria itu yakin bahwa apel itu nyata. Dan dia dengan cepat bergegas ke kotak misterius untuk memeriksanya. Dia memeriksa kotak dengan segala cara, tetapi tidak menemukan apa-apa lagi. Dia kemudian mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Jika seluruh situasinya nyata, dia juga merenungkan. Siapa yang mau memberikan hadiah khusus ini untuknya? Pria yang sedang bingung ini kemudian mengambil gunting ajaib dan melihatnya dari dekat, untuk menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sekali lagi, gunting itu terlihat sangat normal, tanpa ada tanda-tanda aneh sama sekali. Namun pria itu tidak puas dengan itu. Jadi dalam upaya untuk membuktikan bahwa gunting itu ajaib, pria itu mulai mencari-cari sesuatu untuk dipotong. Dia kemudian menemukan selembar kertas dengan gambar cangkir berisi kopi. Dia tidak membuang waktu dan langsung mulai memotong gambar di kertas. Saat dia melakukannya, dia terlihat gugup. Tetapi pada saat yang sama dia sangat fokus. Setelah dia berhasil mendapatkan potongannya, dia memegangnya di tangannya dan menunggunya berubah menjadi objek nyata. Tetapi tidak ada yang terjadi. Berpikir itu hanya halusinasi belaka. Pria itu menyeringai dan melemparkan potongan itu ke udara. Tetapi ketika dia berbalik, dia menemukan cangkir itu dan kopi secara ajaib berubah menjadi nyata. Cangkirnya pecah ke lantai dan kopinya berceceran di mana-mana bersamaan dengan pecahan kaca. Kita bahkan mengetahui bahwa kopi itu panas, persis seperti yang ditunjukkan pada gambar saat uap keluar dari kopi. Pria itu terpana dengan ini dan dia buru-buru membungkuk untuk memeriksa kopi. Setelah mencicipinya, dia memverifikasi bahwa itu nyata. Sekali lagi memberikan seringai yang menandakan bahwa dia senang dengan kejadian ini. Pria itu kemudian mengambil gunting dan mulai memainkannya. Kali ini dia memiliki senyum lebar di wajahnya. Sepertinya dia telah menemukan semua solusi untuk masalahnya.
dia siap untuk menjalani hidupnya dengan sangat menyenangkan. Dengan itu dikatakan satu-satunya hal yang membuatnya terjaga sepanjang malam adalah fantasinya tentang gadis-gadis, maka dia hanya memiliki satu rencana di pikirannya, dan tidak ada yang menghentikannya sekarang. Untuk memulai rencananya dia mendekati dinding dan merobek poster seorang gadis. Sayang untuknya dia juga merobek kepala gadis itu, yang membuatnya kesal. Tapi tidak masalah, pria itu memiliki banyak poster lain di kamarnya. Dia kemudian beralih ke poster berikutnya, dari seorang gadis yang menakjubkan dan mulai menyeringai mengancam. Dia sudah membayangkan waktunya dengan dia di sini. Kita mengetahui bahwa pria itu sangat membutuhkan pasangan, dia tahu bahwa mungkin ada risiko yang terlibat dalam percobaan. Tapi dia bersedia untuk menjalani semua itu untuk memenuhi fantasinya. Setelah mengambil poster, dia dengan hati-hati meletakkannya di tempat tidurnya. Agar dia tidak merobeknya kali ini, pria itu kemudian memulai proses pemotongan sedikit demi sedikit. Dia mulai memangkas gadis cantik dari gambar yang dia potong, dengan konsentrasi. Karena dia tidak ingin gadis itu memiliki kekurangan bagian tubuh manapun, dia juga semakin bersemangat. Karena dia tidak sabar untuk bertemu gadis impiannya, saat dia akan menyelesaikan tugas. Dia mendapat telepon dari seseorang yang mengalihkan perhatiannya sejenak. Ketika dia berbalik untuk melanjutkan pemotongan, dia menemukan bahwa dia secara tidak sengaja memenggal kepala gadis itu dengan gunting ajaib. Kecelakaan itu sangat mengkhawatirkannya karena dia tahu konsekuensi yang akan dia hadapi. Dalam upaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, pria itu segera mencoba untuk menyatukan dua gambar dan dia bergegas ke lacinya untuk menemukan beberapa selotip. Sementara dia mencari barang-barangnya dengan sembarangan, kita bisa melihat ketakutan di matanya. Akhirnya setelah mencari, pria itu mendapatkan beberapa selotip dan menghela napas lega. Ketika pria itu mencoba untuk kembali ke tempat tidur, dia terpleset di atas tumpahan kopi dan jatuh ke lantai. Pria yang ceroboh itu terluka karena jatuh. Ketika dia bangkit, dia melihat kaki seseorang di sebelahnya. Baginya itu adalah gadis yang dia potong dan dia sekarang hidup seperti yang dia inginkan. Tiba-tiba sesuatu menetes di kepalanya dan saat dia melihat ke atas, dia terkejut melihat darah mengalir keluar dari gadis itu. Darah menetes langsung di kepalanya yang membuatnya ketakutan setengah mati. Itu karena dia tidak memiliki kepala yang menempel padanya. Pria itu kemudian berbalik dan melihat kepala gadis yang terpenggal itu tergeletak di tempat tidur. Bahkan kepalanya berlumuran darah, kepala yang menakutkan itu tampak tak bernyawa, tetapi tersenyum dan menatap langsung ke matanya. Film berakhir saat darah terus menetes ke kepala pria itu, saat dia terhipnotis oleh tatapan gadis itu. Apa yang baru saja kita tonton? Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi dan tinggalkan suka untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.